Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik TNI, Polri, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulidun Nabi Muhammad SAW yang hari ini dipelopori oleh Masjid Jami' Nurul Haq. InsyaAllah mudah-mudahan panitia diberikan keistiqamahan dan insya Allah lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Dan untuk para donatur dan masyarakat seluruhnya, insya Allah dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah di sini juga ada ormas dari FPI, BPPKB, dari Pulai PP-nya. Insya Allah mudah-mudahan ormas-ormas kita ini Allah berikan kemenangan di dalam perjuangannya. Dan insya Allah Allah berikan keistiqamahan. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau sebagaimana pembantu daripada tongkat estafet dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Berkhusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wad dayajin ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilayh bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini, sesuai daripada catatan para salafun salihun, dari sebagaimana banyaknya sumber yang mengatakan bahwasanya asar, saat datangnya asar, buku kebaikan kita dari asar kemarin akan disampaikan kepada Allah. Dan asar yang baru ini akan datang buku yang baru yang insya Allah ditutup hari kemarin dengan kebaikan dan Allah buka hari kita dengan kebaikan. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya, yang punya hutang dilunasin hutangnya ya rabbal alamin. Ini kalau amin masalah utang sama jodoh masih klasmen sementara ya. Insya Allah mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah.
Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada yang menarik dari firman Allah yang tadi dibacakan oleh qari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Peringai atau akhlak yang terbaik adalah akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam salah satu kitab tasawuf mengatakan Nabi mulia bukan karena akhlak, tapi akhlak menjadi mulia karena tertempel baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tertempel dengan Nabi akan menjadi mulia. Saya hakul yakin di siang hari ini menjelang sore tidak ada kemuliaan kecuali Allah berikan kepada kita semua karena cinta kita terpaut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang dikatakan fasyaribul khamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum minuman khamar yang dia akan mabuk setelah dia sadar, dia akan lupa dari segala apa yang dia lakukan. Fasyaribul hubbi tulil umri sakran. Orang yang udah mabuk cinta sampai mati tidak akan pernah sadar atas mabuknya karena jin. Kita berkumpul di sini, kalau kata orang Banten, kalau katanya orang Pandeglang, all this about love. Ngartos tak? Ngartos tak? Sarwa aing tak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita di sini semua karena cinta. Tahu arti cinta? Tahu arti cinta? Allah jomblo so tahu. Dia belum laku-laku. Yang namanya cinta, melakukan sesuatu yang tertutup mata hatinya, dia akan lakukan apapun yang harus dikorbankan. Itu namanya cinta. Contoh, boleh contoh. Ada orang Pandeglang yang nikah sama orang Serang. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat. Karena cinta jawabannya dekat. Coba jalan kaki. Setiap sesuatu yang tidak masuk di dalam akal, hati mendongkrak akal agar terwujud apa yang dia cita-citakan. Itu namanya cinta. Nih, didengar baik-baik nih. Ini kita ngomong masalah cintanya dulu. Karena maulid ini gak akan diselenggarakan kalau bukan karena cinta. Contoh lagi, ini cinta ini ada juga orang Pandeglang juga bilang nih di dalam bahasanya, love is blind. Cinta itu kotor, gak jelas, remang-remang. Menurut orang lihat itu tidak sempurna, buat orang yang mencintai dipandangnya sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Contoh, ada orang gembrot. Tahu gembrot? Ada. Yang namanya gembrot, duduk susah, bangun susah. Beda sama gemuk ya. Beda. Yang namanya gembrot, duduk susah, bangun. Kata cinta apa? Semok, montok, gemoy. Betul? Kata cinta membutakan sesuatu yang dilihat dari orang lain kurang sempurna, orang yang mencintai memandangnya sempurna. Contoh lagi, ini maaf jangan tersinggung ya, ntar digoreng lagi nih, jangan digoreng lagi. Kemarin saya ngomong masalah pesek, salah. Ini rame lagi. Sebenarnya saya lurusin dulu boleh? Biar kalian nggak salah paham. Kan yang diambil cuma berapa detik.
Saya ceramah 1,5 jam kan tolol. Yang namanya seseorang, saya lagi turun dari mobil. Saya turun, ini acara di Jawa Tengah itu hari. Saya turun dari mobil, ada anak muda sekelompok di depan mobil, mulutnya bau naga. Tahu bau naga? Ya lu paham dah. Begitu saya turun dia bilang, dia tertawa, ngomong sama temannya, lihat Habibnya, hidungnya kayak Pinocchio. Saya nengok, saya ketawa, nggak tersinggung. Saya nggak tersinggung. Saya ajak, sini duduk di dalam, ngobrol sama saya. Nggak bisa, saya mau di luar aja. Begitu saya ceramah, di depan panggung mereka. Di depan panggung, subhanallah, bawa botol, ditutup plastik, pakai sedotan 3 biji. Dia sambil duduk, sambil minum dia. Saya ceramah, dia minum. Saya husnuzon, saya pikir itu sirup marjan warna merah. Karena sedotannya warna bening. Begitu dia lagi minum, saya ngomong, anak muda, zaman sekarang mabok itu nggak pantas. Kalau orang bule pantas, orang barat pantas. Contohnya gue nih, model-model gua. Hidung mancung. Ini jangan digoreng lagi, ini tolong. Tak coklat, bulu mata lentik. Saya bilang ini muka impor. KTP gue DKI, gue lahir di Petamburan. Lah muka begini, maaf, beribu maaf. Kalau saya bilang, saya orang Pandeglang, percaya enggak? Dosa lu. Sekarang saya bilang itu, saya tunjuk, enggak model lu. Nah tuh yang lagi minum saya tunjuk. Mata belok, hidung pesek, persis celengan Semar. Saya bilang, di Penggal buah rame, Habib menghina pribumi. La haula wala quwata. Media sosial itu, maaf, bisa jadi baik, bisa jadi fitnah. Tergantung seseorang memanfaatkan media sosial. Silahkan kalian ingin bermedia sosial, silahkan. Ambil silaturahminya, ambil ilmu yang bermanfaat, buang yang buruk. Jadilah pemain media sosial yang cerdas, bukan yang pendek akalnya. Paham sampai sini? Saya ngomong begitu salah apa enggak? Yang saya tunjuk orang itu. Masa dia bilang saya menghina pribumi? Lah gue KTP DKI, darah saya darah Aceh, darah saya darah Medan, darah saya darah ada Jakartanya, darah saya ada Jawa Timur Jombang, ada Tanggulnya. Ini di darah saya banyak orang Indonesianya. Masa saya menghina? Na'udzubillahi min. Saya punya buyut, kakek, nenek saya, ibunya namanya Suminah. Orang mana? Orang Jawa Timur. Kalau saya ngomong begitu berarti buyut saya hina. Na'udzubillahi min. Di dalam salah satu dalil mengatakan, orang yang menghinakan agama maka hinakan dia. Ini orang di dalam majlis seperti ini kira-kira minum pantas apa enggak? Mabok pantas apa enggak? Karena dia telah menghina majlis, wajib untuk saya menghina orang tersebut agar dia menjadi sabar. Alhamdulillah sekarang orangnya khidmah lo di rumah. Nggak ada sakit hati. Bib, alhamdulillah teguran Habib bikin saya melek. Sekarang orangnya khidmah, rame di media sosial. Makanya saya nggak pernah tanggepin. Orang mau ngomong apa aja tentang saya nggak pernah tanggepin. Kenapa? Tolong. Kalau saya ikutan untuk membahasnya, berarti saya termasuk orang yang bodoh. Karena yang tahu wilayahnya saya, yang bicara saya. Kalau diambil penggalan jadi ceramah 1,5 jam, semuanya bakal tahu apa sih intisari ceramah saya di hari itu. Ayuhan hadirun jamaah rahimakumullah. Saya ceramah khususnya buat anak-anak muda, bukan buat orang tua. Maafin betul-betul. Kenapa? Orang tua nggak perlu dinasihatin, karena kami butuh nasihat dari orang tua. Lagi juga buat apa kita nasihatin orang tua? Udah kepalang tanggung. Ya udah begitu. Tapi
intinya, kenapa kita wajib mencintai Nabi? Agar Allah menitipkan kemuliaan. Contoh yang pertama, Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu dari mana lu? Om apa om? Abu Lahab paman Nabi. Darahnya bersambung dengan Nabi. Saudara dari abahnya Nabi. Sampai mati tidak Allah berikan hidayah. Sampai Allah tetapkan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabil ma aghna anhu maluhu wa ma. Allah kekalkan di dalam neraka. Tapi Nabi memiliki rasa cinta. Nabi datang kepada Abu Lahab setiap hari, diajak untuk memeluk agama Islam. Kira-kira kalau Allah berikan balik hati Abu Lahab, firman itu hilang apa enggak? Padahal Nabi tahu firmannya udah turun. Allah kekalkan. Tapi karena cintanya Nabi, Allah berikan kemuliaan agar Nabi untuk selalu memberikan nasihat, walaupun orang tersebut tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Jadi percuma kalau ada orang dinasehatin nggak didengar, ya udah 11-12 sama Abu Lahab. Paham apa enggak? Tugasnya ulama apa? Memberikan nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Contoh lagi, sholat 5 waktu wajib apa enggak? Ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Betul? Saya aku yakin semua yang di sini semua orang-orang yang saleh-saleh, yang taat 5 waktunya. Amin ya Rabbal. Tapi sebagian ada yang meninggalkan. Ada enggak? Ya nggak usah jujur juga sih. Pasti ada yang meninggalkan. Kenapa? Walaupun dia udah tahu hukumnya meninggalkan sholat, jangan minum minuman khamar, jangan minum yang haram, jangan memakan hak orang lain. Udah tahu, hukumnya sudah tahu. Tapi tatkala Allah berikan satu izin waktu, datang waktu sholat, datang waktunya ibadah, ada sesuatu yang halal, dia singkirin, dia dapat yang haram. Kira-kira ada apa enggak yang ngejalanin begitu? Ada apa enggak? Enggak usah dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab bahaya, kita kayak dibuka-bukaan. Contoh itu, kenapa Allah memberikan Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini? Untuk menyempurnakan akhlak dari hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah, agar dia punya akhlak, agar selalu dia bisa berlaku kebaikan di dalam agama dan juga kepada manusia lainnya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga harus. Hablum minallahnya bagus. Nabi contoh, nggak ada orang yang menimba daripada ibadah yang lebih baik kecuali Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu hadis, jangankan Nabi ya, Sayyidina Abu Bakar, ini ada satu kisah. Sayyidina Abu Bakar akhlaknya luar biasa, diajarnya dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Ali mau masuk ke dalam rumah Rasul SAW. Lagi mau silaturahmi ke rumah Nabi, ketok pintu rumah Rasulullah. Begitu mau ketok, Sayyidina Abu Bakar bilang, Ali, engkau duluan deh yang masuk. Sayyidina Ali bilang, wahai sahabat Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, mana mungkin saya masuk lebih dulu, sedangkan engkau yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, seseorang yang terbaik di sisi kekasihnya, yaitu engkau, wahai Abu Bakar. Saat perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang nemenin siapa? Sayyidina Abu Bakar sih. Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Ali, mana mungkin saya yang duluan, sedangkan engkau yang tertulis, Fatimah adalah wanita baik,